Kutanya samamu. Ada nggak manusia bersetubuh tapi nggak punya anak? Tanya dulu. Kutanya dulu samamu. Apa? Gimana? Ada nggak manusia di bumi ini yang punya suami tapi nggak hamil-hamil? Yang punya suami? Siapa yang punya suami? Yang tidak punya, yang punya suami, yang punya istri tapi nggak punya anak, ada nggak di atas yang melakukan persetubuhan? Iya. Ada yang tidak punya anak. Berarti berkuasa nggak Tuhan kemudian untuk tidak membuat manusia hamil? Berkuasa nggak Tuhan? Berkuasa, jelas berkuasa. Sekarang pertanyaan saya, surga itu tempat pembalasan orang yang sudah pernah hidup di dunia atau bukan? Ya. Nah, berarti di sana ada nggak manusia baru? Manusia baru? Maksudnya manusia baru gimana? Manusia baru yang lahir dari persetubuhan ada nggak? Ya itu pertanyaan saya tadi. Iya, nah sekarang pertanyaannya, bisa tidak manusia bersetubuh tanpa hamil? Bisa nggak manusia bersetubuh tanpa hamil? Gimana masuk bisa nggak manusia bersetubuh? Coba jadi pertanyaan yang jelas. Berarti Anda menyiksa diri Anda dengan materi ini. Pertanyaan orang di surga itu. Pertanyaan saya tadi, Bang Juma, untuk apa manusia bersetubuh di surga? Persetubuhan itu menghasilkan apa? Anak. Untuk apa ada anak di surga lagi? Itu yang saya bingungkan gitu loh. Nah, kabur Bang Juma, kabur. Nenek moyang lo kabur. Itu buktinya turun dia. Bukan turun. Kabur lah itu. Kalau nggak turun apa nih kabur? Udah kau tunggulah situ. Kalau nggak kau juga turun. Ya udah jelaskan dulu Bunda. Bunda aja yang jelaskan dulu. Enggak usah, lu tunggu aja guru saya. Itu Bunda, namanya adab. Kalau di Kristen kan mana diajarin adab. Ada di Kristen diajarin adab. Mana ada? Menghina Kristen bisa. Makanya penjara penuh sama Kristen. Mana ada adab? Mana ada adab? Nggak sopan, nggak berilmu. Kacau hidup kau. Kan dulu. Cebok aja nggak ada. Ada cebok. Di blender. Blender jangan di mute. Blender. Blendernya. Coba jelaskan Bunda. Ini Oten banyak tingkah lagi ya Allah. Bunda. Kasihan gue ngeliat ini di Amerika nih saya. Di surga sekarang ini nikmat bener. Gereja-gereja tutup. Dibangun coba masjid. Jelaskan Bunda. Melangkah surga ada masjid. Melangkah situ lagi ada masjid. Mana Bunda? Gereja? Hancur. Dibuat tempat diskotik. Bunda, kau di surga ngapain? Coba jelaskan dulu menurut Al-Quran kalian. Bunda, sudah 2000 berapa tahun Bang Blender? Dari sudah 5 century ya. Tuhan masih belum ketemu. Coba malu-maluin. Coba jelaskan Bunda, surga itu menurut Bunda apa? Bang Blender, coba lihat lagi Bang Zuma mungkin dari bawah kali. Oke, tuh lo lihat. Nah, namanya Oten kabur. Akun saya kena. Iya, saya tahu dia bilang kabur. Enggak lo kiper. Jadi lanjut, berbicara mengenai surga. Surga itu di dalam Al-Quran kami itu adalah tempat kebahagiaan, tempat kenikmatan.
Ya itu pertanyaan saya Bang Juma. Nah, kenikmatan persetubuhan tadi kan itu menghasilkan anak. Untuk apa anak tadi di surga lagi gitu? Abraham sama Sarah itu sudah puluhan tahun mereka berumah tangga, bersetubuh pastinya, tapi nggak punya anak. Nah di surga itu tak ada lagi orang hamil ketika bersetubuh. Mereka menikmati hasil daripada upah mereka, daripada pekerjaan mereka mentaati Tuhan ketika hidup di dunia. Makanya Nggak logika Bang Juma nggak hamil. Persetubuhan itu nggak masuk, nggak logika. Katanya Tuhan Maha Kuasa menurutmu. Yesus dengar pasti menghasilkan anak. Enggak. Di surga kami tidak ada lagi keturunan. Kecuali mereka yang minta, mereka pingin punya anak akan dikabulkan oleh Allah. Tapi seperti di dunia ini otomatis begitu bersetubuh hamil itu nggak ada lagi di surga. Mereka hanya menikmati hidup bersama dengan keluarga. Jannatu adnin yadkhulunaha wa man salaha min abaihim wa azwajihim wa dzurriyyatihim. Di surga tidak ada lagi orang beringus, tidak ada lagi orang congek, tidak ada lagi orang butuh sikat gigi, nggak ada. Di surga itu manusia semuanya harum. Di surga manusianya itu semuanya tidak ada yang bau busuk, bau tercemar dan seterusnya. Itulah surga. Jadi kalau dikatakan di sana pipis, ini enggak lagi. Keluar kemudian sperma kayak kita di bumi, enggak lagi. Mereka adalah manusia-manusia suci. Yang bisa masuk ke surga itu makhluk suci. Mereka manusia yang disucikan, enggak ada lagi kotoran, enggak lagi dia enggak ada. Di surga itu enggak ada lagi buang air besar. Tapi mereka kemudian diberikan kenikmatan-kenikmatan oleh Allah, termasuk kenikmatan bersetubuh dengan pasangan-pasangan mereka. Itu kenikmatan. Jadi kalau misalnya Anda nih melihat pola di dalam agama Kristen, malaikat yang tadinya tidak pernah merasakan persetubuhan, malaikat yang tidak pernah merasakan nikmatnya makan buah-buahan, malaikat yang tidak pernah merasakan nikmatnya makan ikan panggang dan seterusnya, toh bisa kemudian membangkang, bisa melakukan sesuatu yang membuat makar. Mereka ingin mengkudeta Tuhan, padahal mereka ini tidak pernah merasakan kenikmatan-kenikmatan seperti layaknya manusia. Kalau dalam konsep Kristen, malaikat yang tidak pernah merasakan kenikmatan duniawi, lantas kemudian bisa memberontak kepada Tuhan. Bagaimana Kristen ketika masuk surga? Ketika Kristen masuk surga punya kelamin, kelaminnya nggak pernah berdiri. Ketika kemudian Kristen masuk surga, mereka punya lambung, mereka punya mulut, mereka punya jasad, mereka punya tubuh, tapi mereka tidak lagi menikmati kenikmatan sebagai manusia. Maka mereka akan memberontak kepada Tuhan. Maka Kristen-Kristen ketika masuk surga tidak hidup layaknya manusia lagi, mereka akan berontak sehingga Kristen akan semuanya berubah menjadi setan. Malaikat aja berontak, apalagi Kristen yang di bumi makan biawak, makan cacing, makan semua makanan dimakan. Begitu masuk surga, di sini kok nggak ada makanan sih? Di sini kok nggak bisa lagi sih? Ah, Tuhan bahaya ini Tuhan. Ayo, mari kita bersatu kudeta Tuhan. Malaikat aja dalam agama Kristen bisa mengkudeta Tuhan, apalagi Kristen. Jadi Islam ketika masuk ke dalam surga, mereka diberi kenikmatan. Surga itu tempat pembalasan hidup yang kekal. Makanya umat Islam kenapa menahan diri mereka di dunia ini untuk tidak seperti Kristen. Ketika orang Islam diperintahkan jangan kau makan ini, jangan kau minum ini, umat Islam menahan. Umat Islam tidak memuaskan biologisnya. Kenapa? Karena mereka diberi perintah untuk tidak memuaskan diri mereka di dunia ini. Kenapa? Ada tempat kenikmatan yang sudah disiapkan oleh Allah, di mana di sana tak ada lagi perintah. Lucu orang Kristen ini, sabar dulu. Unik Kristen ini, unik. Ketika hidup di dunia, dikasih perintah untuk taat kepada perintah, perintahnya dihapus. Perintahnya dihapus. Tapi ketika mereka masuk surga, tak ada perintah. Justru di sana mereka mau taat beribadah. Di sana baru mereka mau taat kemudian untuk memuji-muji. Di dunia ini tempatnya kita diuji, bukan di surga. Surga itu tak ada lagi perintah. Di surga kamu harus sujud, kamu harus ibadah, jangan makan ini, jangan makan itu, nggak ada lagi.
Di situ tempatnya manusia-manusia suci yang menjaga dirinya dari kemaksiatan, karena di sana tak ada lagi kemaksiatan. Di sana adalah tempat bahagia dari upah pekerjaan kita di dunia. Makanya di dunia umat Islam itu ad-dunya sijnul mu'minin wa jannatul kafir. Dunia ini adalah penjara bagi orang Islam dan surga bagi orang kafir. Nanti kebalik, di kehidupan berikutnya umat Islam mendapatkan surga yang asli, kehidupan sementara Kristen terpenjara di neraka jahanam. Ini kebalik, saudara-saudara. Kemunafikannya muncul seketika. Ketika di dunia saja, di kehidupan yang sudah nyata-nyata, kau tahu kau akan mati besok. Kamu masih tidak menyembah Tuhan. Nyata-nyata kau mati besok. Kamu masih membangkang kepada perintah Tuhan. Nyata-nyata kau mati besok. Kau masih menyembah makhluk kuburan yang bukan Tuhan. Nyata-nyata kau mati besok. Kau makan seluruh makanan yang diharamkan Tuhan. Apalagi nanti di surga yang tak ada lagi kematian. Mungkin kau akan makan semua orang yang ada di sekelilingmu. Kalau di dunia aja kalian tidak punya prosesi syarat sah nikah, laki sama laki boleh, perempuan boleh. Ini jelas-jelas besok kau akan mati aja kamu berani. Apalagi di surgamu nanti yang sudah tak ada kematian. Maka apapun kemaksiatan di sana bisa kau lakukan karena sudah ada kematian. Kami umat Islam jelas-jelas jaminannya dalam Al-Quranul Karim. Barang siapa yang mengatakan la ilaha illallah dahalal jannah, mereka akan masuk ke dalam surga. Jelas-jelas tertulis seperti itu. Kada aflahal mu'minun, beruntunglah orang-orang mukmin, alladzina yarisunal firdaus hum fiha khalidun. Mereka adalah orang-orang yang mewarisi firdaus, mereka kekal di dalamnya. Jelas-jelas ada jaminan warisan surga firdaus. Kenapa mereka tidak melakukan kemaksiatan? Kami kan dijamin, kami kan punya warisan. Tapi kenapa mereka memenjarakan diri dari kemaksiatan? Tapi orang Kristen, bandingkan, pada hari terakhir nanti banyak orang akan berseru kepadaku, Tuhan, 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 Tuhan tuh. Bukankah kami bernubuat, mengusir setan, bermujizat pakai namamu? Pada saat itulah aku Yesus akan berterus terang kepada mereka, enyahlah daripadaku, kalian semua adalah pembuat kejahatan. Aku tidak mengenal kalian. Sudah jelas-jelas aja diusir oleh Yesus, mereka masih bermaksiat. Bagaimana sekiranya Kristen ini yang mendapatkan jaminan selayaknya Islam? Wow, mungkin pesawat tempur pun mereka makan. Kantor DPR mereka telan, kantor MPR mereka telan. Kenapa? Karena sudah ada jaminan. Tak ada jaminan aja keselamatan kepada Kristen, mereka begini. Bagaimana kalau ada jaminan? Sedangkan umat Islam aja yang punya jaminan mendapatkan warisan surga Firdaus, jelas dalam Al-Quran surah Al-Mu'minun. Mereka tidak bermaksiat, yang haram-haram, yang halal-halal. Nah, coba kalian balik. Kalau kalian mendapatkan jaminan keselamatan, masih bisa kalian diamankan? Tidak bisa. Kalian akan buas sebuas-buasnya. Udah Bang Juma. Udah, silakan. Oke. Saya bertanya tidak dijawab, penjelasannya panjang lebar tak kemana-mana. Saya tanya tadi, persetubuhan di surga tadi itu kan menghasilkan anak. Untuk apa anaknya itu? Dan saya sudah menjawab itu. Bentar dulu. Di surga tidak ada lagi orang hamil. Bentar. Dan selanjutnya, apakah daging kita ini ikut ke surga, Bang Juma? Yes, betul. Ikut ke surga. Waduh, kenapa? Karena daging ini kembali ke tanah, Bang Juma. Oke, sekarang kau baca, bisa kau bacakan saya Yohanes 5. Roh kita. Bisa kau baca Yohanes 5:29 ucapan Yesus? Coba jelaskan yang tadi Bang Juma dulu. Untuk enggak. Kau baca dulu Yohanes 5:29. Oke, bentar ya. Ya. Bentar. Yohanes berapa tadi Bang Juma? 5:29. Yohanes 5 ayat 29. Saya baca ya. Iya. Dan mereka yang telah berbuat baik akan keluar dan bangkit untuk hidup yang kekal. Tetapi mereka yang telah berbuat jahat akan bangkit untuk dihukum.
Terus apa? Yang Tanggapannya bangkit ini di apa? sini? Yang bangkit apa? Yang bangkit roh Bang Juma. Bukan Yang berbuat daging. baik apa? Yang berbuat baik apa? Kalau daging ini kembali ke tanah. Yang berbuat baik, yang telah berbuat baik ini apa? Gimana? Yang berbuat baik Mereka ini? yang telah berbuat baik, yang berbuat baik ini siapa? Roh saja atau daging juga? Betul, ada daging juga. Cuma dikatakan daging itu tidak akan masuk ke dalam surga. Daging itu kembali ke tanah, Bang Juma. Oke, saya bacakan Astaga, dalil Bang kitabmu. Juma. Saya bacakan dalil dalam kitabmu ya, supaya kamu itu paham bahwasanya Baca orang-orang sabar. Orang-orang yang hidup, kata Yesus dalam Matius 8 nomor 11, aku berkata kepadamu, banyak orang akan datang dari timur dan barat, lalu mereka duduk makan di dalam kerajaan surga bersama-sama dengan Ibrahim, Ishak dan seterusnya. Bagaimana cara mereka makan kalau tidak ada mulut? Hei. Jangan di-mute, ini di-mute. Bagaimana cara mereka makan kalau mereka tidak punya mulut? Di mana dalilnya kayak gitu? Matius 8:11. Bentar, udah buka ya. Ya, Matius 11. Matius 8:11. Pokoknya kau balik-balik pula kau. Sabar. Sabar. Oke Bang, saya baca ya. Baca. Aku berkata kepadamu, banyak orang akan datang dari timur dan barat dan duduk makan bersama-sama dengan Abraham, Ishak dan Yakub di dalam kerajaan. Di mana dikatakan makan dari mulut di sini? Jadi makan pakai apa? Lubang pantat. Iya pakai mulut, maksudnya dari mana pernyataan Bang Juma tadi? Coba. Duduk makan bersama-sama. Duduk makan bersama-sama. Dia duduk Pernyataan pakai apa? Tadi loh, yang pertama Dia duduk pakai apa? duduk pakai pantat. Nah, berarti kamu bangkit dari kubur, pantatmu aja yang bangkit. Ciut. Astaga. Astagfirullahaladzim, ya Allah ya Karim. Dengarkan ya, dalam Al-Quran, ketika orang-orang kafir bertanya sama pertanyaanmu. Al-Quran surah Yasin. Wa daraba lana mathalan wa nafi halqa. Ketika orang-orang kafir itu mengatakan, apa mungkin tulang belulang yang sudah hancur kayak begini bisa bangkit kembali? Apa kata Allah? Jangankan yang tulang belulang, kalian itu dari tidak ada menjadi ada kubuat. Apalagi kalau sudah ada tulang belulangnya. Saya kasih kamu data di dalam, sabar dulu. Saya sabar dulu. Yehezkiel 37. Bacakan samamu ya. Lalu kekuasaan Tuhan meliputi aku, dan Tuhan membawa aku keluar dengan perantaraan rohnya, dan menempatkan aku di tengah-tengah lembah, dan lembah itu penuh dengan tulang-tulang. Tuhan membawa aku melihat tulang-tulang itu berkeliling-keliling, dan sungguh amat banyak bertaburan di lembah itu. Lihat, tulang-tulang itu amat kering. Lalu Tuhan berfirman kepadaku, hai anak manusia, dapatkah tulang-tulang ini dihidupkan kembali? Aku menjawab, ya Tuhan Elohim, engkaulah yang mengetahuinya. Lalu firman-Nya kepadaku, bernubuatlah mengenai tulang-tulang ini. Katakanlah kepadanya, hai tulang-tulang yang kering, dengarlah firman Tuhan. Beginilah firman Tuhan Elohim kepada tulang-tulang ini. Aku memberi napas hidup dalammu, supaya kamu hidup kembali. Aku akan memberi urat-urat padamu, dan akan menumbuhkan daging padamu. Aku akan menutupi kamu dengan kulit, dan memberikan kamu napas hidup, supaya kamu hidup kembali. Dan kamu akan mengetahui bahwa akulah Tuhan. Lalu aku bernubuat seperti yang diperintahkan Tuhan kepadaku. Dan segera sesudah aku bernubuat, apa yang terjadi? Aku dengarlah suara, sungguh suara yang berderak-derang, dan tulang-tulang itu bertemu satu dengan yang lain. Sedang aku mengamat-amatinya, lihat kemudian urat-urat ada dan daging tumbuh padanya, kemudian kulit menutupinya, tetapi mereka belum bernapas. Maka firman Tuhan kepadaku, bernubuatlah kepada napas hidup itu, bernubuatlah hai anak manusia, dan katakanlah kepada napas hidup itu, beginilah firman Tuhan Elohim, hai napas hidup, datanglah dari keempat penjuru angin, dan berhembuslah ke dalam orang-orang yang terbunuh ini, supaya
supaya mereka hidup kembali. Lalu aku bernubuat seperti yang diperintahkan kepada aku, dan napas hidup itu masuk ke dalam mereka sehingga mereka hidup kembali. Mereka menjejakkan kaki suatu tentara yang sangat banyak. Firman-Nya kepadaku, hai anak manusia, tulang-tulang ini adalah seluruh kaum Israel. Sungguh mereka sendiri mengatakan, tulang-tulang kami telah menjadi kering, dan pengharapan kami sudah lenyap. Kami sudah hilang. Oleh sebab itu, bernubuatlah, katakanlah kepada mereka, beginilah firman Elohim, sungguh aku membuka kubur-kuburmu dan membangkitkan kamu, hai umatku, dari dalamnya, dan aku akan membawa kamu ke tanah Israel, dan kamu akan mengetahui bahwa akulah Tuhan. Pada saat itu membuka kubur-kuburmu dan membangkitkan kamu, hai umatku. Lalu aku Tuhan memberikan rohku ke dalammu sehingga kamu hidup kembali, dan aku akan biarkan kamu tinggal di tanahmu, dan kamu akan mengetahui bahwa aku Tuhan yang mengatakannya dan membuatnya. Demikianlah firman Tuhan. Itu kebangkitan Israel, atau Israel yang kedua, atau Israel baru. Paham sampai sini? Sama seperti Al-Quran surah Yasin. Manusia yang hanya tinggal tulang belulang akan kembali dibungkus dan akan kembali untuk dibangkitkan, untuk dimintai dan diberikan kemudian balasan dari apa yang mereka kerjakan ketika hidup di dunia. Sekarang kalau kamu sudah membaca Yehezkiel, orang bangkit dengan lengkap alat-alat yang ada dalam tubuhnya, maka benarlah kata Yesus bahwa nanti dari timur sampai barat orang akan duduk makan bersama-sama dengan Abraham, Ishak dan Yakub dalam kerajaan surga. Bahkan Anda membaca dalam kitab Wahyu Anda sendiri, Yesusnya di hari perkawinan anak domba tiba dan pengantinnya telah siap sedia. Itu artinya bahwa kehidupan surga itu adalah kehidupan sama seperti di dunia. Bedanya, di surga manusia suci, tak ada lagi buang tak ada lagi pipis, tak ada lagi berdahak, beringus, ketombean, keteknya bau dan seterusnya. Tetapi sebagai unsur kemanusiaan, laki perempuan masih diciptakan sama, maka tentu kebutuhan itu akan tetap ada. Itulah kenikmatan yang diterima oleh penghuni surga. Bukan siksaan, dibangkitkan dengan kelamin, tapi cuma saling lihat-lihat aja. Sambil lidahnya keluar. Lu mau apa? Badanmu seksi. Terus lu mau apa? Ya seperti biasa waktu kita di dunia. Tapi di sini nggak boleh. Gimana dong? Kita dipensiunkan. Gimana ini? Untuk apa ini si Uco ini? Tebas saja kalau gitu. Maka mereka akan berbondong-bondong meronta, hai Tuhan, mengapa kau menyiksa kami? Kau menciptakan tangan untuk memegang, menciptakan kaki kami untuk melangkah, mata untuk melihat, mulut untuk bicara, tetapi si Uco untuk apa? Udah, jaga frame panjang-panjang, cuma gantian. Oke. Di dalam tadi Bang Juma bilang dalam ajaran kalian yang naik ke surga itu adalah daging dan roh, kedua-duanya. Kalau kami beda, makanya surga kita beda. Kenapa begitu? Buka dalam Kejadian 3 ayat 19. Oke, kita buka Kejadian. Baik. Kejadian 3 ayat 19. Kitabnya Yahudi nih ya. Ya. Oke. Apa yang ingin kau jual di sana? Saya baca atau kamu yang baca? Kamulah yang baca. Oke. Dengan berpeluh engkau akan mencari makananmu sampai engkau kembali lagi menjadi tanah. Karena dari situlah engkau diambil. Betul kan? Kita dari tanah. Sebab engkau debu dan engkau akan kembali menjadi debu. Bukan kita ke surga. Oke, dalam pengkhotbah lagi buka Bang Juma biar lebih jelas. Itu selesaikan dulu. Buka lagi. Iya. Tunggu. Jangan kau ambil coba-coba. Gantian dong narasi Bang Juma, gantian. Astaga. Kau selesaikan kamu panjang dulu. Lebar tadi ngomong. Kamu selesaikan dulu. Kamu selesaikan yang tadi. Selesaikan yang tadi dulu. Selesaikan Kejadian 3 itu. Ada nggak di situ berbicara mengenai kebangkitan? Iya, tenang dulu. Enggak, aku tanya dulu. Di situ sudah bicara kebangkitan atau enggak? Buka lagi 12 ayat 7. Inilah kalau menyembah makhluk yang keluar dari kubur. Gantian. Kejadian 3 itu membahas kebangkitan atau tidak? Dalam berpengaruh ini karena kembali lagi menjadi tanah. Sebab engkau kembali lagi menjadi tanah. Mana bicara kebangkitannya di situ mana? Engkau kembali lagi menjadi tanah. Debu, menjadi debu. Karena dari situlah engkau diambil. Oke. Sekarang itu berbicara kebangkitan. Kembali menjadi debu, bukan daging kita naik ke surga, bukan roh.
Nah, coba kau tunjukkan di mana Biar lebih dalil jelasnya kita buka lagi Pengkhotbah 12 Kejadian ayat 3. 7. Selesaikan dulu. Iya, nanti Kejadian 3 di situ bicara kebangkitan atau enggak? kasih saya bernarasi dulu Bang Juma. Enggak, aku kan Nanti kamu bertanya tanggapi. samamu. Kau Ya, langsung bertanggungjawabkan. Ketika kau mencomot dalil, Nanti dulu, saya nanti minta dulu. apakah kejadian 3 di situ berbicara kebangkitan atau itu kematian? Astaga Bang Juma. Itu Bang kematian atau kebangkitan? Gantian loh bernarasi gantian. Kamu udah panjang lebar tadi lo cerita ini kesana, Pertanyaan kesana. ini setelah saya bertanya, kamu terangkan lagi. Kejadian 3 itu bicara kematian saja atau juga ikut dengan kebangkitannya? Yang mana? Kejadian 3 nih. Iya, Kebangkitannya, Mana kebangkitannya situ coba? Tunjukkan. kematiannya. Ya, Situ kematian. juga semua. Kebangkitan mana? Mana di kejadian 3 yang Baca berbicara tentang sampai kebangkitan? engkau kembali lagi menjadi tanah. Itu menceritakan apa? Kematian kan? Nah, bangkitnya. Itu kematian. Iya, Bangkit dengar dulu. Karena bangkitnya dari di mana? situlah engkau diambil. Bangkitnya? Sebab engkau debu dan Bangkitnya? dan engkau akan kembali menjadi debu. Nah, bangkitnya mana? Oke. Bangkitnya Dan mana? ayat penghubungnya Pengkhotbah 12 ayat 7. Coba buka Bang Juma. Semua Dan juga debu orang tahu. kembali menjadi tanah. Martin, seperti- dan roh kembali kepada Allah yang mengaruniakannya. dengarkan saya. Martin, dengar. Semua juga orang tahu bahwa kalau orang mati itu kembali ke tanah. Semua orang tahu itu. Orang mati itu Makanya, kembali ke Bang tanah. Juma. Semua orang tahu. Masalahnya ketika orang dibangkitkan, ini yang kita bahas, tuyul. Iya, kebangkitannya di ayat Pengkhotbah 12 ayat 7. Makanya dengan Martin, kamu ya. bernarasi, baru kamu membantah. Belum Allahu dijelaskan, Akbar. kamu udah membantah. Bukan nih Ya, Pengkhotbah silakan. 12 ayat 7. Oke. Duduk Pengkhotbah 12 ayat 7. Oke. Udah, Silakan. saya baca. Silakan Anda buka, baca. Oke. Dan debu kembali menjadi tanah. Itu yang tadi kematian. Oke. Terus? Seperti semula. Dan roh kembali kepada Allah. Roh itu apa? Bangkit Oke. kan? Dan roh kembali kepada Allah. Dia kembali kepada roh kita ini kembali kepada Allah, itu ke surga yang mengaruniakannya. Oke. Paham? Itu berbicara mengenai kebangkitan atau bukan? Hah? Berbicara kebangkitan atau bukan? Iya, kan ada rohnya bangkit. Mana? Astagfirullah. Itu tidak berbicara mengenai kebangkitan. Astaga, dibantai juga lagi. Udah nyata-nyata ditulis. Saudara, di dalam kaidah Islam, innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Coba gini, Ketika Bang Juma, orang coba itu baca. mati, Coba baca Ketika- pelan-pelan gitu. ketika orang itu meninggal dunia, jasadnya masuk ke dalam kubur menjadi tanah, rohnya ke alam roh. Dari mana dia berasal? Kita berasal dari alam roh, kembali ke alam roh. Ketika nanti setelah kiamat, manusia akan dibangkitkan kembali, bangkit jasad dan ruhnya bersama. Jasadnya, dagingnya ikut ke surga gitu. Oh iya dong, pasti itu. Waduh, kacau. Sekarang begini. Sekarang begini. Sekarang begini. Di surga kan? Sekarang Nafsu itu begini. masih ada di surga. Mari kita uji. Mari kita uji. Ketika seorang pendeta, mohon maaf nih, melakukan satu kemaksiatan, yang melakukan kemaksiatan di situ jasadnya saja atau rohnya juga, atau sebaliknya, rohnya saja atau jasadnya juga? Kalau ke surga, Enggak, di dunia. Mereka bermaksiat, rohnya saja atau jasadnya saja? Atau dua-duanya? karena masih ada nafsu. dua. Kalau di surga tidak ada Dua-duanya. nafsu lagi, karena tidak ada daging lagi. Dua-duanya kan? Kalau di bumi ya dua-duanya nafsunya. Boleh. Oke, boleh tidak roh melakukan maksiat tanpa jasad? Di mana? Boleh nggak roh bermaksiat tanpa jasad? Boleh nggak roh bermaksiat tanpa jasad? Di bumi Iya. boleh. Ada orang memperkaos, ada orang mencuri, rohnya saja yang keluar gitu. Karena roh dan daging itu berbeda Bang Juma, tidak sama. Hey, Roh boleh itu orang penurut, say, tapi daging boleh. itu melawan. Astaga. Bang Juma. Dari sini aja kamu udah nggak nyampe. Boleh tidak roh melakukan Astaga. maksiat tanpa jasad? Boleh nggak roh mencuri tanpa jasad? Roh dan daging itu tidak akan pernah satu. Mengapa? Kuulang demikian? lagi. Karena Boleh daging itu sifatnya melawan. bicara sini udah. Saya Roh nyerah itu kalau orang udah penurut. gila begini, saya nyerah. Saya berikan kepada yang lain. Silakan. Astaga Bang Juma. Masa ke surga ikut daging? Ya jelas aja lah, kalau ikut daging ke surga berarti nafsu itu masih ada.
Kita ke surga itu tidak ada daging, Bang Juma. Yang ada itu roh. Roh itu sama seperti kita malaikat. Udah Gitu loh. cukuplah kegilaanmu sampai Bang Zuma aja nyerah menghadapi kau karena kau Ya gila. karena nggak bisa dijawabnya. Dia karena hanya kau bisa gila. framing. Udah Bang panjang Zuma sudah lebar, membawakan saya data menjelaskan Yohanes sebentar 5:29. aja. Langsung dipotong. Ketika manusia Astaga. hidup di bumi berkelakuan baik, maka dia akan dibangkitkan dan Ya udah, mendapatkan kenikmatan dalam surga. Naikkan yang lain tuh Bang Dongking, naikkan Ku tanya sama kau, yang dibangkitkan itu apa? Yang mati itu apa? Roh apa Apanya? jasad? Yang mati itu jasad yang atau roh? dibangkitkan itu roh, bukan jasadnya, bukan dagingnya. Astagfirullahaladzim. Astaga, betul-betul lah kalau Halo. pantasan Gimana kalau- Don King ini? kalau Kawan ikut kau ini. daging ke surga, ya masih ada nafsumu. Sebentar. Coba luruskan dulu kawanmu ini, Don. Astaga, kacau. Ya, bagi Gila kau. iman kekristenan, ada namanya tubuh kerohanian, tubuh kebangkitan. Benar itu. Saya Bahwa, tanya, yang dibangkitkan itu jasad atau roh? pada saat Yesus bangkit itu, pada akhirnya orang Kristen Manusia ini- pada umumnya yang Bentar. mati itu dan yang bangkit itu jasadnya atau Usahanya rohnya? menjelaskan. Ya ampun. Jadi Tubuh kerohanian, sekarang ini, tubuh bentar dulu Erik. Kalau aku mati, maka tubuhku dikuburkan, rohku kembali kepada Bapa, kepada Yesus di Ya, surga. terus bangkit hidup Tapi lagi itu nanti, yang mana? Sebentar, sabar dulu. Ya, rohmu ke surga itu mati atau tidak? Sabar dulu, udah dibilang. Pada hari kebangkitan, nanti Yesus datang itu, maka rohku yang di surga itu akan disatukan, tubuhku di dunia ini akan dibangkitkan dengan tubuh kemuliaan, namanya tubuh Oh, berarti belum hari kiamat, belum dihakimi karena sudah ke surga duluan rohnya gitu. Apa tubuh ini? kami. Sebentar. Lu sama gila juga nih Bang Juma ini si Don King. Sama-sama gila juga orang ini ternyata. Di sinilah. Jadi apologi orang ini. Kristen meninggal di dunia, Sekarang ginilah Erik ya, yang menerangkan kau jasad yang menerangkan dikubur, iman roh kekristenan. kembali ke surga. Enak kali kalian begitu. Kau nanya atau kayak mana? Karena dijawab ketawa. Enggak, Anda sama gilanya sama si sekarang- Max. Begini, kan kau tanya tadi, kayak mana Dongking? Jawaban si Max ini, aku luruskan Ya. sesuai. Pertanyaan dengan saya, yang lu dimatikan, yang mati itu jasad atau roh? yang dimatikan ini tubuh binasanya ini yang menjadi Iya, tanah itu. iya. Pertanyaan saya, yang mati itu, yang tidak bergerak, yang kaku itu, yang ditanam itu jasad atau roh? Ya jasadnya lah. Jasad. Lalu dibangkitkan jasad atau roh? Tubuh baru. Tubuh baru. Ya, Iya. ya artinya jasad kan? Jasad, benar. Ada tubuh Jasad, baru. ya Tubuh sudah. baru yang ada Ya daging sudah. dan tulang. Sebentar dulu Erik, ada daging dan tulang. Bang Zuma tadi sudah baca kitab Yeskiel 37 sampai tuntas perkara Benar. orang yang dibangkitkan. Betul. Itu Apalagi sebenarnya. kurang apalagi. Nah, Dengar, kemudian kawan. orang tersebut yang Jadi, dibangkitkan itulah yang akan merasakan Iya, kenikmatan dan yang merasakan yang namanya ada. Jadi kau yang lebih pintar masalah kita orang lain. Kami yang punya kitab, jadi kau gurunya. Masalah gini kan nih. nggak paham gitu. Bukan, kok jadi kena gini aja lah. Pendeta ngajari Al-Quran, Ustadz ngajari Alkitab gitu aja lah. Apa kaidahnya? Apa ilmunya mengajarkan Sekarang Al-Quran? Apa ilmunya pendeta itu mengajarkan Ya Al-Quran? udah dibaca-baca aja terjemahan itu. Sama juga seperti Ya, kau. Apa ilmu? Sama juga seperti kau Erik. Apa ilmumu ngajari aku Alkitab? Ya, saya tanya, Bible itu ilmunya apa-apa saja yang perlu Sekarang dikuasai? Erik, apalah dasar ilmu pendidikanmu sehingga kau ngajari aku Alkitab? Loh, saya punya akal. Saya bisa Punya membaca. akal. Saya punya Anak ilmu SD kelas, membacanya. dengar Erik, SD kelas 2 pun punya akal, tapi nggak pada Oke. bidangnya. Ya, kalau anak SD membaca Yesus itu adalah utusan, Jadi sekarang begini, Gimana? itu kan kitab kami yang sudah ada punya standar kami terhadap Alkitab itu. blender maju blend. Udah gila orang udah mau juga males. Jadi Ustadz yang mengajari Bibel kan udah gila. Maka Indonesia ini kacau balau. Ustadz menerangkan Bibel kan udah gila. Sekarang begini, kita ikuti Apalah apa dasar kata pendidikanmu Yesus. menerangkan Alkitab yang tidak mengenyam Anda STT? menurut Anda kan Bible itu adalah pengajaran kan, isinya kan, pedoman kan, tuntunan hidup Anda kan. Nah, sekarang sumbernya dari mana? Dari pohon yang buruk kah? Apa pohon yang benar?
Kok jadi kau pula nerangkan dari pohon yang buruk dari pohon yang benar? Ya kita uji, harus kita uji kawan. Harus kita uji. Uji cara Sumbernya. Nah, makanya sumber dari Bible itu berasal dari pohon yang buruk kah atau pohon yang baik? Apa hubungannya dengan pohon? Pohon kayak mana ini? Pandai-pandai kau buat analogi pohon. Coba buka Matius 7 nomor 15. Iya, kalau Ustadz ngajari Bibel ini efeknya. Loh, coba Anda buka Matius 7 nomor 15 dan seterusnya, coba dibaca. Makanya kami orang Kristen ini nggak berani kami usik-usik Al-Quran karena bukan keahlian kami. Tapi kalau Bibel, kalian berani kali ngajari kami Bibel. Kami ketawa, sampai mau terberak kami dengarnya. Sampai mau kencing-kencing, bodohnya orang ini pikir. Coba buka Matius 7 dulu, berenak kita diskusi. Bidangmu Bibel itu, mending kau bertanya Kenapa? sama kami. Nggak paham kau itu. Yesus kan pernah berhadapan dengan orang-orang kafir. Iya, apa yang kau baca Orang-orang itu tidak beriman kepadanya. bukan seperti di otakmu itu penafsirannya. Ya, sekarang begini kawan, ya. Di zaman ini, di dunia ini ada orang orang beriman dan ada juga orang tidak beriman. Ada dua golongan, ada orang yang diberkati Tuhan dan ada orang yang tidak diberkati Tuhan. Itu ada dua golongan. Nah, siapakah itu? Islam atau Kristen? Kita uji, coy. Kau keteranganmu tadi kan, di dunia ini ada orang yang beriman tidak beriman. Ada orang yang tidak beriman pada Yesus Kristus, Alkitab itu, ada juga yang beriman. Kami beriman kepada Alkitab itu, kau nggak beriman. Udah kau yang nggak beriman, kau pula ngajari kami yang tentang Bibel. Kau yang nggak beriman. Coba Anda tanya sama saya. Erik, apakah kau beriman kepada Yesus? Tanya dulu kau apa? Siapa? Bang Erik. Apakah kau beriman kepada Yesus? Jelas. Kau percaya? Apakah kau Erik mengikuti ajaran Yesus? Iya. Oke, Yesus mengajarkan doa Bapa kami. Ku dengar dulu kau mengucapkan doa Bapa kami di depan semua orang ini, Bapak netizen. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Di Matius 6 ayat 9 sampai 11, coba lihat itu. Silakan. Coba buka doa Bapa kami, kalau nggak salah aku ya. Coba kawan-kawan netizen kasihkan dulu ayat itu. Nggak ada aku depanku.